Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita lanjut lagi tentang Yosua, saudaraku. Saya memang berusaha paketin 5, Senin sampai Jumat selesai satu materi, supaya lebih mudah untuk teman-teman yang mengikutinya, saudaraku. Nah, setelah Tuhan berbicara, kita lihat respon daripada Yosua. Yosua sudah demikian hebatnya menurut Tuhan. Dan Tuhan percayakan semuanya sampai kepada yang diberikan kepada Musa. Yang terakhir kita belajar itu ya, saudara ya.
Tetapi di sini kita akan lihat respon Yosua. Tolong ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan saudaraku. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu tanpa sungguh-sungguh. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Baru ada tuntunan Tuhan. Kenapa Tuhan katakan 2 kali dan ditambahkan penekanannya? Ada beberapa hal yang kita belajar dari Yosua, saudaraku. Ternyata Yosua di pandangan Tuhan itu nggak kuat, kurang kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kamu akan memimpin bangsa ini. Jadi Tuhan tuh masih protes. Nah, di sini kita lihat nih. Justru karena kekurangan kita, karena kebandelan kita, sisi yang lain saudaraku ya. Karena kebodohan kita, Yesus kan bilang, "Hai orang-orang bodoh, tidak tahukah kamu?" Permasalahannya kalau ditegur bandel, kalau dikatain bodoh ya jangan marah. Permasalahannya jadi berubah menjadi sesuatu situasi yang gak enak, lalu menjadi racun yang membawa pada yang namanya kebencian, karena kita marah. Gak boleh. Yosua dianggap Tuhan kurang. Padahal kita udah dari perkataan 5 ayat, Yosua itu udah luar biasa. Karena Tuhan udah berikan nih tugas Musa nih, pasti udah dianggap beres. Kata siapa? Ketika kita udah berhasil, kita udah dipakai, proyek udah jalan, semuanya udah berjalan, pengembangan udah bertambah dan sebagainya. Kata siapa kita udah berhasil? Belum tentu. Ketika Tuhan udah bicara, Tuhan udah puji, orang udah puji kita, kata siapa? Kita masuk standarisasi Tuhan. Belum tentu. Yosua setelah semuanya dikatakan 5 ayat itu, dengan segala suatu gemerlapnya Tuhan yang beri pada Yosua, ayat 6 dibuka dengan yang namanya kuatkan teguhkan hatimu. Sampai dibuka lagi di ayat selanjutnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ternyata belum kuat, tidak teguh nih orang nih. Tuhan protes sama Yosua. Sehingga saudaraku, ada sebuah kesimpulan yang harus kita ambil. Mengikut Tuhan itu, kita nggak pernah bisa apapun yang kita miliki, apapun kemampuan kita, apapun hasil karya kita, itu tidak bisa mencapai tingkat kepenuhan Tuhan. Yosua itu pribadinya masih diprotes sama Tuhan. Kamu kurang kuat, kamu kurang teguh, kamu harus sungguh-sungguh menguatkan, membuat kuat, meneguhkan, atau kamu membuat teguh hatimu. Kamu urusannya itu, bukan aku. Beda saudaraku. Padahal Tuhan ngomongnya udah begitu. Padahal hasil karya kita, hasil pekerjaan kita, hasil pelayanan kita udah memberi sungguh-sungguh nih sama Tuhan nih. Gua udah empet-empetan nih. Saya punya kerabat, gara-gara memberi kepada Tuhan, sampai biasa, ini wanita ya, kalau ke salon tuh harga yang hitung 10 gitu saudaraku. Sampai ke salon yang harga 3. Yang biasanya sebulan sekali dia rapikan rambutnya. Dia 6 bulan sekali. Sampai setahun. Sampai agak panjang rambutnya. Dan dia cerita,
Karena dia harus empet-empetan duitnya. Karena memberi. Tetapi itu pun tidak menutupi bagaimana ketakutan orang ini ketika menghadapi yang namanya keuangan yang menyempit. Tidak membuat dia kuat dan teguh. Enggak. Padahal udah berkorban seperti itu loh. Sama dengan Yosua. Yosua sudah menyelesaikan masa pendidikan. Musa udah mati. Sudah waktu Tuhan. Semuanya udah oke. Semua udah aku lakukan Pak. Semua udah, kenapa suami saya tetap seperti ini? Semua sudah aku lakukan. Kenapa pelayanan ambruk? Semua yang terbaik Pak. Semua aku jual cuma untuk pelayanan. Semua aku tinggalkan cuma untuk pelayanan. Tapi kenapa kok hasilnya begini? Yang pertama kita dapati, standarisasi Tuhan itu beda. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun memegahkan diri. Paulus bilang aku bermegah untuk Tuhan. Aku rasul yang paling hina. Dia buka dengan itu. Setelah itu baru dia bilang aku rasul ke-13. Dia tutup lagi dengan aku penganiaya jemaat. Ada orang-orang saudaraku ketika memiliki kepandaian A, dia merendahkan orang lain punya kepandaian B. Ketika ada orang-orang melakukan A, dia akan merendahkan orang melakukan B. Karena dia pandang A itu lebih tinggi. Ada orang itu yang berhasil karena dia sekolah, ada orang yang berhasil yang bukan dari sekolah. Paulus itu berhasil karena sekolah Alkitab, teologia. Petrus itu nelayan yang belajar dari Yesus cuma 3,5 tahun. Tapi pelayanannya berhasil menjadi soko guru jemaat. Karena Tuhan yang angkat. Soko guru jemaat loh. Soko guru itu gak main-main saudaraku. Dan dia ketuanya karena dia juru bicaranya. Paulus tidak panggil soko guru sama Tuhan. Sehingga ilmu tidak bisa memenuhi standarisasi Tuhan. Perbuatan baik kesetiaan Paulus tidak bisa mengalahkan pengikutan Petrus akan Tuhan. Walaupun Petrus pernah menyangkali Tuhan. Standarisasi Tuhan itu beda. Sangat berbeda. Berapa kali Petrus melakukan kesalahan bahkan dipanggil iblis. Menyangkali Yesus. Paulus tuh begitu ke Tuhan bersih. Tapi tidak diberikan soko guru. Paulus tuh mengerti Taurat tuh sampai ke akar-akarnya. Sampai dia bisa jabarkan Taurat dengan namanya hukum kasih karunia. Kitab Roma. Galatia. Bahkan dia menetapkan namanya tata layanan gereja sampai hari ini. Tidak dipanggil soko guru oleh Alkitab. Diberikan cuma pada Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus mati salib dibalik. Ya, Yakobus enggak itu. Yakobus mati tua. Yohanes. Kematian seseorang tidak menyatakan bagaimana panggilan, perbuatan, termasuk pelayanan seseorang itu. Enggak. Allah punya ukuran sendiri. Yosua kita bahas semua itu yang hebat-hebat. Dan Allah memang memberikan yang hebat. Tetapi ternyata di dalamnya, kamu kurang kuat, kamu kurang teguh. Jadi kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu sendiri harus selesaikan. Sehingga dalam perjalanan mengikut Tuhan, dalam perjalanan melakukan kehendak Tuhan, dalam perjalanan menerima segala sesuatu dari Tuhan, tidak ada yang sempurna, itu benar saudaraku. Jangan pernah menganggap diri tidak butuh koreksi. Jangan menganggap diri tidak butuh nasihat. Jangan menganggap diri tidak butuh tua-tua. Jangan menganggap diri tidak butuh rekan yang lebih muda. Tidak. Tuhan butuhkan semua itu untuk kita. Karena itu yang akan menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga tidak ada di dalam diri kita ini yang lebih dari segalanya. Yesus memberi contoh. Di Taman Getsemani itu kalau boleh cawan ini berlalu.
Di atas kayu salib Eloi Eloi lama sabachthani. Ketakutan setengah mati, keluar keringet kayak darah, sedih. 3 kali harus berdoa sampai dikuatkan malaikat. Baru bisa menjalani panggilan salib. Jadi hamba Tuhan sebesar apapun, dipakai hebat mujizat apapun, berkhotbah bisa dengan ilmu teologi apapun. 1 Korintus 13 mengatakan, walaupun kita bisa bahasa malaikat, walaupun kita punya iman memindahkan gunung, walaupun kita memberi diri dibakar, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Tanpa kasih. Ternyata ukuran kasihnya Paulus kepada Tuhan tidak bisa menyamai ukuran Petrus kepada Tuhan. Tidak bisa menyamai Yakobus kepada Tuhan, Yohanes kepada Tuhan. Barnabas yang disebut orang yang baik hati penuh dengan roh, itu tidak bisa disamai oleh Paulus. Karya pelayanan Paulus itu belasan kitab untuk kita. Belasan namanya firman Allah, dia yang dipakai Tuhan nulis. Enggak disebut orang baik sama Tuhan. Yosua seorang budak, seorang bujang yang diberikan tugas panggilan pemimpin perang, berarti hebat ya belajarnya. Lulusan cum laude. Status yang diberikan luar biasa sama Tuhan. Tuhan bilang kau, di dalammu tuh, kuatkan teguhkan. Kamu yang harus kuatkan. Kuatkan teguhkan, itu berarti kamu yang harus kuatkan. Gitu saudaraku. Sehingga setiap orang jangan dipandang hebat. Ada ukuran Tuhan yang harus sebagai tolok ukur. Di mana Alkitab mencatat kesetiaan, kerendah hatian. Dan itu bukan teori. Karena kita nggak bisa mencapai semua itu. Tuhan lihat kedalaman kita. Tuhan lihat di dalam kita ini seperti apa kita ini. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Nabi Samuel melihat Eliab, ini orang yang pantas menggantikan Saul. Tinggi besar gagah, Saul itu tinggi besar gagah. Wah, ini tentara ahli perang. Saul itu ahli pedang, ahli perang dia. Dia maju berperang. Dia bilang tidak. Manusia melihat penampilan, aku melihat hati. Kalau penampilan Tuhan bisa dandani. Kalau kemampuan Tuhan bisa beri. Tapi kalau hati milik kita, belum tentu kita beri kepada Tuhan. Untuk mengikut suara Tuhan. Untuk yang namanya memperbaiki diri karena dikoreksi oleh Tuhan. Semuanya itu bisa Tuhan kerjakan, cuma satu. Hati yang rela. Itu kita yang putuskan, bukan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati yang mau dikoreksi. Hati yang rela menderita, hati yang rela memberi, hati yang betul-betul mengasihi, dan sebagainya. Dari kitanya yang melakukannya. Memperbaiki diri. Seperti Yefta. Yang gak mau anaknya susah. Daud malah amburadul bikin susah keluarga. Keluarganya amburadul. Saling bunuh bersaudara, perkosa adik. Karena hidup berfoya-foya dalam kemenangan. Sampai sakit kena sirosis dia. Kalau boleh saya tafsirkan saja. Badan dingin. Sampai dicari perempuan sebagai selimut. Karena tidak ada selimut yang bisa menghangatkan dia. Bayangin saudaraku. Mati walaupun dalam kekayaan, kemuliaan. Tapi tidak dalam keperkasaan. Kaleb mati dalam keperkasaan. Umur udah lanjut. Dia ikut Musa 40 tahun. Ikut Yosua 40 tahun. Hitung aja dia umur 20 ketika keluar dari Mesir. 100 tahun. Dia itu merebut sendiri namanya gunung yang dijanjikan Musa. Dibantu Yosua enggak mau dia. Itu Kaleb saudaraku. Daud sakit-sakitan diranjang. Dua-duanya dapat kasih karunia.
Tapi di dalamnya beda keluarnya. Yang satu mengelola hidup sehingga sehat, kuat, walafiat, gagah perkasa. Yang satu gak pingin anaknya mengalami seperti dia. Yang satu mengalami yang lebih daripada dia alami anak-anaknya. Lalu sakit. Semuanya dipilih Tuhan. Semua dapat kasih karunia, semua dapat janji Tuhan. Sama dengan Yosua. Musa tidak dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Enggak ada. Musa ngomong, Tuhan aku petalidah, aku sudah panggil Harun. Sudah aku panggil Harun, Harun lebih duluan. Terus itu Musa jalan. Musa tinggal di tinggal di padang gurun, jalan. Tuhan ngomong jalan. Yosua enggak. Begitu dia dapat janji Tuhan, Tuhan sertai dia dengan peringatan keras. Kuatkan, teguhkan hatimu. Berarti ada kekurangan kamu di sana. Tapi Yosua bisa melewatinya, saudara. Karena gak ada komplain lagi dari Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika mendapatkan tugas, ketika selesai masa belajar, ketika sudah menerima yang indah dari Tuhan, dia tidak mau terima lagi peringatan Tuhan. Itu betul-betul fatal nanti akibatnya, saudaraku. Di dalam puncak-puncak keberhasilan, ingat saudaraku, iblis bertengger di pohon ketika Taman Eden sudah jadi, Adam dan Hawa sudah jadi. Allah sudah tidak lagi berkarya lagi, semuanya sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, dan iblis bertengger di pohon. Pada suatu hari, bukan langsung, Allah pergi dia ngomong, tidak. Pada saatnya ketika Adam dan Hawa lengah. Berjaga-jagalah, iblis singa mengaum-ngaum. Mereka terlena dalam kebahagiaan Taman Eden. Di situ percakapan terjadi, kelebihan Adam. Tidaklah baik manusia seorang diri saja, ditambah-tambahkan kasih karunia kepada kita, ditambah-tambahkan kekayaan kepada kita, ditambah-tambahkan kemegahan Tuhan, ditambah-tambahkan kemewahan dunia, semua ditambah-tambahkan. Seperti Daud jalan di atas soto. Udah menang, di situ iblis akan kerja. Dia tahu kamu sudah kurang doa, dia tahu hatimu sudah terpincut pada pekerjaan. Kamu setiap hari lembur, setiap hari kamu cari duit, kejar duit, setiap hari kamu urus pekerjaanmu. Dia tahu kamu sudah jauh dari Tuhanmu. Di situ dia hampiri kamu. Dia bertengger, dia tidak mengaum seperti singa. Dia pertanyakan. Dia lemparkan perkataan Allah, lalu dia nyatakan sebenarnya tidak demikian. Mestinya kamu lebih bisa. Kamu tinggal satu titik ini, kenapa sih? Mestinya kamu bisa lebih berhasil. Gini aja, udah singkirkan ini. Itu kan gak boleh, kita harus, gak apa-apa. Tahu uang kamu hasilkan, kamu beri kepada pelayanan, pada gereja. Gak apa-apa, biarkan aja dia nanti cari hidup sendiri. Gak usah mikirin orang, yang penting kamu kan memberi orang udah banyak nih. Kamu mesti pikirin diri loh. Nanti kamu sakit gimana, kamu berobat gimana, uangmu dari mana. Memang Tuhan kasih kamu, memang. Ini kata-katanya saudaraku. Sehingga orang menjadi berpikir. Lalu, oh iya memang ini lebih baik. Tapi itu nasihat dunia. Di situ iblis bertengger membuat kita makan buah terlarang. Dan Allah tidak langsung tegur, Allah ketok palu. Tidak ada koreksi. Berjalan terus pada hari yang sejuk. Allah jalan-jalan di Taman Eden. Dia menengok, dia menilik. Lalu dia tanya, loh kamu kok berbeda? Apa yang kamu pakai itu? Allah tahu, tapi Allah selalu bertanya. Kamu sendiri harus ngomong. Itu Allah. Perempuan yang kamu beri. Ular ini loh yang menyesatkan aku. Allah tahu, Allah hadir. Dialog itu. Allah hadir. Apa yang terjadi? Allah tahu. Adam makan, Hawa makan. Dari perbincangan itu. Mereka tidak mengungkapkan sebenarnya. Tidak jujur. Dikemas luar biasa.
menyalahkan yang lain. Terus yang disalahkan Allah, perempuan yang kamu beri. Yang disalahkan pelayanan, yang disalahkan pastor, yang disalahkan suami, yang disalahkan istri, yang disalahkan anak. Dia bilang enggak. Aku ada kok peristiwanya, aku tahu. Allah enggak banyak bicara. Ingat saudaraku, ketika tidak ada koreksi, Allah tidak berbicara, sangat berbahaya buat kamu. Banyak kisah menceritakan ini. Tadi kita sudah bicara Musa. Sekarang kita bicara Taman Eden. Dan bilang, udah, dia buat cawat dari kulit binatang. Pakai. Setelah itu diusir dari Taman Eden. Allah sudah ketok palu. Kamu udah gak menikmati lagi privilege Allah. Taman Eden itu privilege. Penjagaan. Ya, kebebasan. Segala pohon yang baik, yang buahnya baik untuk dimakan, ditumbuhkan Allah. Ada perbedaan. Bahwa yang masuk dalam hidup kita itu selalu yang baik-baik saja. Yang dunia tidak baik tidak dimasukin Allah. Dijagai. Itu benar saudaraku. Segala pohon yang tumbuh di bumi, yang buahnya baik untuk dimakan, ditumbuhkan Allah di Taman Eden di sebelah timur. Tempat Adam dan Hawa ditempatkan. Sehingga ketika kamu ditempatkan, kamu dipanggil, dipakai, apapun itu, ingat. Iblis bertengger di sana ketika kamu berhasil. Dan dia akan mempertanyakan, dia akan mengucapkan janji Allah, tetapi di belakangnya dia tambahkan. Dan Hawa menambahkan, Allah bilang jangan makan, dia tambahkan ubah. Kalau iblis mengatakan, kamu menjadi seperti Allah, kamu menjadi lebih baik sebenarnya. Pakai cara ini enggak apa-apa. Kenapa sih? Ada sebuah gereja besar, kelompok gereja besar dituntut hukum kenapa? Pemalsuan KTP. Pemalsuan KTP. Untuk pendirian gereja. Bahkan enggak apa-apa, semua juga palsukan KTP. Akhirnya masuk ke meja hukum. Iblis itu selalu meniru Allah ya. Dia pakai batu kecil, butakan matamu itu. Daud ambil namanya batu kecil, butakan matanya Goliat itu. Sampai tembus ke otak, mati dia. Iblis pakai tangan orang Filistin, butakan mata Simson. Apabila matamu gelap, gelaplah seluruh kehidupanmu. Yesus yang ngomong itu. Ini penting saudaraku. Sehingga Allah itu setelah semua janji dilepaskan kepada Yosua, setelah Yosua menjalani segala sesuatu, sudah masuk semua apa yang dibutuhkan Yosua nanti untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, menjadi pemimpin bangsa Israel, menguasai tanah Kanaan, langsung diberikan lagi koreksi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh, karena kamu akan menjadi seorang pemimpin. Dan permasalahannya, Yosua itu lakukan. Lewat dia. Karena Yosua memperhatikan perkataan Tuhan. Yosua menerima yang namanya koreksi ketika Tuhan sendiri sudah mengangkat dia. Yosua masih siapkan diri untuk menerima koreksi. Daud menerima koreksi dari Nabi Nathan, selamat dia. Raja Ahab tidak menerima koreksi daripada Elia, mati masuk neraka dia. Demikian Raja Asa. Yosua menyimpan dalam hati dan benar-benar dia belajar apa yang teguran Allah itu inginkan. Dan jadi ayat selanjutnya saudaraku. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, ayat 6, 7, 8 itu koreksi buat Yosua. Janganlah
Itu bukan perkataan pujian, itu bukan sekedar tuntunan. Jangan kamu lakukan itu, seperti itu. Berarti apa? Tekanan Tuhan. Kenapa? Kamu bisa lakukan itu loh. Yosua mendapat koreksi yang banyak itu. Tolong ditampilkan lagi ayatnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan di kitab Taurat ini. Berarti Yosua itu pelupa enggak? Ketika kita memberikan ke seseorang, hati-hati jalan ya. Gitu. Apaan sih? Lah kamu kan sering kepleset. Ini licin. Gitu. Jangan lupa ya, telepon aku. Enggak lah, apaan? Biasanya kamu janji lupa. Oh, peringatan itu datang karena kita melakukan. Peringatan datang supaya kita tidak melakukan. Allah mengingatkan Yosua, Yosua ternyata bisa lupa dengan firman Tuhan. Jangan lupa kau memperkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Dan renungkan itu. Jadi kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, setelah itu Tuhan akan mengajar kita di dalam kelemahan kita supaya kita berhasil melakukannya. Sehingga setiap orang kalau menerima sesuatu dari Tuhan, mau suara Tuhan, pekerjaan Tuhan, mau apapun termasuk keberhasilan Tuhan berikan, langsung jadi pemimpin, langsung kaya, langsung begini dalam waktu singkat. Ada pelajaran yang Tuhan berikan. Enggak cuma kita nikmati hasil keberhasilan seperti Daud. Dia lakukan kejahatan. Enggak mempertahankan keberhasilan seperti Saul. Dia mau bunuh Nabi Samuel. Dengan terang-terangan melanggar perintah Tuhan. Tidak membunuh Raja Ahab. Dan tidak memusnahkan jarahan. Pelanggaran dilakukan. Tidak memperhatikan baik-baik. Jadi kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, itu masih ada kelanjutannya saudaraku. Itu bukan tuntunan, peringatan. Peringatan itu mendekati, berjejer dengan koreksi. Aku peringatin kamu ya, jangan telat tuh. Karena biasanya kamu telat sih. Gitu. Hati-hati ya, gitu. Jangan ngebut. Kenapa? Biasa ngebut. Walaupun ada peringatan yang berbahaya. Gitu. Hati-hati lewat sana. Di sana agak licin ya. Gitu. Kamu mungkin jalannya mesti lebih hati-hati. Oh iya ya, thank you. Bisa. Tapi kalau ini enggak. Peringatan buat kita nih. Ayat selanjutnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga. 3 kali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, berarti ada nanti kejadian loh. Ayat 8 lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Berarti Yosua ini kurang hati-hati. Yosua ini sering dimarahin Musa mungkin. Makan keleceran, gak punya sopan santun karena budak, gak punya cara makan yang baik, makan di depan orang kecap. Mengambil makanan seenaknya, bukan tamu lebih duluan, hidup yang jorok karena pernah jadi budak, sehingga jarang mandi, ditegur sama Musa, mandi. Kenapa dititipin ke Musa budak satu ini? Supaya dia belajar dari Musa. Sehingga pasti Yosua diomelin terus sama Musa. Ketika saudara ditempatkan pada seseorang yang lebih dari saudara-saudara, lebih kaya, lebih pintar, lebih tinggi, lebih paham, lebih bijaksana, lebih matang, lebih dewasa, lebih tua, dan lebih segalanya. Berarti Tuhan itu ingin saudara belajar. Bukan melawan. Yosua tidak melawan. Tapi kuatkan, teguhkan hatimu. Hati-hati. Jangan lupa. Karena itu yang terjadi di hidup dia. Sehingga Allah perlu sekali
Jadi kalau Allah perlu berarti penting sekali dan itu memang seperti itu. Karena Allah ngomong pasti jadi. Maka yang diucapkan semua Allah itu memang itu peristiwanya saudaraku. Sehingga setiap koreksi yang diterima kalau itu dari Tuhan itu memang seperti itu keadaan kita. Jadi terima aja, jangan hard feeling. Kenapa? Kalau kamu hard feeling, kamu menolaknya, kamu akan gagal dalam waktu cepat atau lambat. Saul itu 40 tahun, Musa itu 40 tahun, Daud itu 40 tahun. Ada seperti Yudas yang langsung mati. Ada Biliam yang butuh waktu lama. Peringatan keledai bicara sampai akan ditusuk tombak sama bangsa Israel sendiri. Umat yang dia layani. Kenapa? Tidak memperhatikan baik-baik suara Tuhan. Bukan cuma dengar, perhatikan maksud dan tujuan Tuhan ngomong. Kalau Yosua ini peringatan betul-betul hati-hati, jangan lupa. Tuntunan Tuhan itu apa yang dilakukan? Karena memang dia seperti itu. Karena firman Tuhan sekali lagi kalau diucapkan Tuhan itu memang kejadian. Tidak pernah Tuhan itu rekayasa. Tuhan selalu berbicara kronologis perkara atau sejarah sebuah peristiwa. Itu Tuhan. Tidak pernah dia bicara rekayasa. Tidak pernah. Tidak pernah seandainya. Bila. Tidak. Mudah-mudahan tidak. Perkataan Tuhan itu ya dan amin artinya ya dan benar artinya pasti terjadi. Dan itu yang terjadi sama Yosua. Sehingga kita ini Yosua ketika mendapatkan kemudahan, ketika kita mendapatkan pelimpahan, ketika kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan berikan setelah masa-masa kita selesai sekolah, masa-masa kita selesai proses, masa-masa kita menjalani hasil daripada perjuangan kita. Itu sebenarnya awal Tuhan itu mendidik saudara. Bukan dunia mendidik saudara. Tuhan yang mengawasi saudara. Musa diawasi Tuhan. Ketok palu. Daud diawasi Tuhan. Ketok palu. Kan Nabi Nathan yang diutus. Kan Tuhan yang ngomong sama Musa. Setelah melakukan sebagai raja, setelah melakukan sebagai pemimpin di padang gurun. Saul ketika melakukannya, ketok palu Tuhan. Raja Asa, ketok palu dia. Itulah karakter Tuhan memimpin. Jadi kalau kita nggak mau, kita udah keluar dari kerajaan Allah. Kita udah loncat barrier, pagar firman kita udah lompatin. Orang seperti itu, kalau berkenan sama Tuhan, kalau selamat daripada apa yang dia ingkari, dia hindari, ya Alkitab kita sobek saja. Nggak ada itu yang namanya serba kebetulan, nggak ada. Di dalam Alkitab semua itu kepastian. Jadi ketika kamu memilih biru, pasti yang keluarnya biru. Memilih putih, pasti yang keluarnya putih. Nggak akan keluarnya kuning atau merah. Dan ini yang sering dilupakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ketika dia sudah mulai menerima apa yang Tuhan tentukan. Dan akhirnya mereka terjungkal banyak. Pada akhirnya, kenapa baru punya ribuan gereja, jutaan jemaat, kenapa jadi miskin tuannya? Kenapa ketika mati, itu runtuh semua pekerjaan gereja, termasuk semua pekerjaan dari rumah sakit, sekolah, runtuh semua. Bahkan keluarga hancur lebur. Anak dengan orang tua berpisah karena pelayanan. Kakak dengan adik berpisah karena pelayanan. Masing-masing membawa harta gereja. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah keruntuhan itu kehendak Tuhan? Karena tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketika menerima kemenangan itu, di puncak-puncak keberhasilan, Taman Eden, iblis muncul. Di puncak keberhasilan sebagai raja, Batseba muncul. Di puncak ketika menang sebagai raja, rakyat berserak-serak, bangsa Filistin muncul, Saul. Halo. Ketika udah jadi nabi, Biliam,
digoda sama Raja Balak bin Sipor. Sampai keledai bicara loh, nggak mau dengar. Terjungkal semua itu. Jadi saudaraku, hidup itu adalah berjaga-jagalah, waspada. Yosua itu mendapat peringatan yang keras dari Tuhan. Ceritanya itu diworo-woro kalau orang Jawa bilang. Bahasa Indonesia diaba-abai. Diaba-abai itu kayak hati-hati, siap. Gitu. Mendapat aba-aba dari Tuhan. Dan itu mulai pertandingan itu. Kamu bisa melewatinya seperti Yosua. Atau kamu seperti yang namanya Musa, Daud, Saul, ya Bileam, Raja Ahab, termasuk Abraham. Keluarganya hancur. Salah satu cara Tuhan menuntun, mengkoreksi kita. Salah satu cara koreksi ketika kita akan berjalan dalam kemuliaan atau sudah menerima kemuliaan itu. Dalam bentuk apapun. Mau keberhasilan, mau kekayaan, mau pelayanan, mau pekerjaan, mau hidup rumah tangga. Di situ iblis akan muncul, namanya pohon kehidupan kita, taman Eden kita. Yuk ayat selanjutnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Hati-hati, jangan lupa. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ada buku petunjuk Tuhan yang lama. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jadi apa yang Allah katakan, apa yang kamu alami, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang terjadi sesuai firman Tuhan, apapun itu kamu harus hati-hati. Kamu harus lakukan. Jadi Tuhan ngomong dulu ketika masih susah, Tuhan ngomong ketika masih belajar, sampai kamu tua, itu berlaku loh saudaraku. Karena firman Tuhan itu tidak ada expire. Firman Tuhan itu ngomong sampai selama-lamanya. Ya kita lupa dengan ini. Jadi kalau Tuhan dulu ngomong, hati-hati kelola uang ya. Ketika kita udah berlebihan, itu tetap itu suara tetap mesti ada. Tetap kita harus hati-hati. Karena kita memang kurang hati-hati kelola uang. Tuhan tegur, jangan suka berhutang sampai kita punya kelimpahan pun. Itu tetap berlaku, jangan suka berhutang. Kalau berhutang kamu akan brutal. Jadi kalau tidaklah baik kamu seorang diri, sampai kamu kapanpun kamu tidak boleh seorang diri. Walaupun kamu punya komunitas, punya apapun, punya segalanya. Karena firman Tuhan itu abadi. Seperti yang tertulis di kitab Taurat itu. Tolong ditampilkan ayatnya. Ini jelas sekali saudaraku. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yaitu kitab Taurat itu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Garis bawahi, engkau akan berhasil dan akan beruntung saudaraku. Berhasil itu artinya kalau Tuhan ngomong, berhasil dalam segala hal termasuk di dalam berhasil di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak berhasil di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan ngomong kamu berhasil. Beruntung itu artinya Tuhan yang ngomong kamu dapat keberuntungan dari Tuhan. Bukan dari dunia. Bisa Tuhan pakai dunia. Ya kita mesti dapat rupiah dong. Gak ada mata uang surga itu gak ada. Supaya kamu berhasil dan beruntung, perhatikan setiap apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah bicarakan, Tuhan udah omong. Yang tertulis itu loh. Yang tertulis artinya yang kamu sudah mengerti. Yang pernah terjadi dalam hidupmu. Karena itu akan berulang. Saudaraku, saya punya pengalaman banyak. Sering ketemu dengan orang. Setelah berpisah sekian lama, kami ada sedikit bersentuhan dan sebagainya.
karakternya nggak berubah, saudara. Karakter nggak berubah. Kadang situasi dia sudah berubah, tapi karakter nggak berubah. Kadang situasi dan karakter tidak berubah. Tetap seperti itu, saudara. Bahkan ada orang yang mengulang yang sama, loh, saudara. Gemar berhutang, sampai punya duit pun gemar berhutang. Gemar mencicil, sampai punya duit pun tetap gemar mencicil. Gemar mengolor-ngolor pembayaran, sampai punya duit pun, hal yang kecil pun tetap mengolor pembayaran. Nah itulah manusia. Terus mengulang yang sama. Dari gak punya apa-apa, punya apa-apa, gak punya apa-apa, sampai punya apa-apa lagi. Tetap yang sama yang dilakukan. Enggak memperhatikan tulisan Tuhan dalam hidupnya. Mengikut Tuhan loh. Saudaraku. Ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga Tuhan harus berulang-ulang ngingetin. Yosua ini sampai 3 kali berulang-ulang. Yosua termasuk kelompok yang bandel. Saudaraku, ketika penyingkapan kitab suci tersirat, itu seringkali itu ada kebenaran tersembunyi di dalamnya. Yosua itu 3 kali, saudaraku, diperingatkan Tuhan. Betapa pentingnya, sampai Tuhan ngomong 3 kali. Tuhan itu bukan Allah yang comel, bukan Tuhan yang cerewet, bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu sia-sia. Tapi ada orang-orang memang bandel hidupnya, saudaraku. Permasalahannya, semua itu akan membawa bukan pada keberuntungan, membawa pada kebuntungan, saudaraku. Bahkan kadang ada yang lebih hebat lagi melakukan kesalahannya loh. Nah, hal inilah yang menjadi problem, ya, yang menjadi masalah, yang mengalahkan pekerjaan Tuhan. Ada seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, pembangun pelayanan luar biasa, itu benar-benar susah bayar suppliernya. Ada, saudaraku. Karena suppliernya ini seorang hamba Tuhan juga, tapi yang bekerja sekuler. Yang masih hubungan kerabat, nangis, saudaraku. Minta konseling sama saya. Bagaimana omnya ini nggak mau bayar. 2 tahun Pak sampai saya bangkrut usaha saya ini. Nanti ya bulan depan ya, nanti ya. Karena memang dari usaha kesaksian dia punya tagihan giro itu setumpuk. Dia nggak bisa bayar. Dan memang dalam pola pembangunan pelayanan dia banyak didapati hal-hal yang memakai cara-cara yang tidak sesuai Taurat Tuhan. Sehingga ada orang itu yang memberi, tapi kalau soal berhutang, alotnya, saudaraku. Itu namanya daging, hawa nafsu dagingnya, itu diceritakan di presto, sampai dibakar. Itu masih belum empuk, saudaraku. Masih membuat sakit gigi orang yang menggigitnya. Daging, kaya, hebat, tapi membuat sakit gigi banyak orang. Salah satunya yang saya dapati soal keuangan. Ada anak Tuhan, ada yang hamba Tuhan. Sama. Di dalam keuangan enggak beres, saudaraku. Ada lagi yang enggak mau bayar pajak. Ada orang susah bayar utang. Ada yang kegemarannya itu cicilan. Ada orang yang gemar berhutang dengan cicilan. Dari muda, dari miskin sampai kaya. Dari susah sampai yang namanya berhasil, sampai susah, sampai berhasil lagi. Terus sirkulasi itu terjalan. Ada yang sampai tua juga hidupnya itu centil nggak karuan. Rumah tangga udah rusak. Masih penampilan itu kayak orang nggak bener. Padahal ibu rumah tangga.
Anak-anak udah mulai dewasa, nggak memandang anak-anak malunya lihat mamanya seperti itu. Bergaul ke sana kemari, mencolok sana mencolok sini yang nggak jelas. Tapi ada orang-orang, walaupun dia gagal saudaraku, tapi dia menjaga kualitas dirinya. Yang Allah inginkan, kita menjaga kualitas diri kita sesuai dengan yang namanya menuju ke arah kualitas Taurat Tuhan. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Pribadi yang terus belajar untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada perubahan. Tapi ada banyak orang tidak berubah. Udah jatuh sampai mau mati. Ketika dipakai lagi, urusannya lebih banyak lagi. Sampai rumah tangga kacau, sampai anak cerai. Ada yang punya hobi ini tuh, yang akhirnya nggak pernah berhenti saudaraku. Ada sebuah kesaksian yang lucu aja, anggap lucu saudaraku. Saya kenal seseorang. Seseorang ini punya gemar berdandan. Seseorang ini kalau mengemari sesuatu itu sampai dia bosan. Dengan berjalannya waktu, orang ini melayani Tuhan ya saudaraku ya. Akhirnya pada suatu titik ketika beberapa kali terjadi hil dan hal dalam hidupnya, orang ini berpikir kok, dan dia berhenti. Enggak. Ada satu statement yang saya sukai. Ternyata semua itu tidak berguna. Bahkan seringkali itu menghancurkan apa yang sudah dibangun. Termasuk dibangun oleh Allah, termasuk dibangun oleh dirinya sendiri. Dia berhenti saudara. Sehingga dia mengurangi apa yang dia ingini. Dia meninggalkan apa yang katakan hobi. Padahal hobi itu masih ada. Hobi barang mahal, hobi tampilan hebat, hobi dengan segala sesuatu yang baru. Hobi jalan-jalan, hobi banyak hal kesukaan dia. Tetapi berjalan waktu dengan pengalaman mengajarkan dia berhenti saudara. Saya tahu seseorang ini. Lalu dia katakan cuman ini saudaraku. Enggak usah deh. Enggak ada gunanya. Benar enggak ada gunanya. Aku udah jalani semua itu. Akhirnya seringkali merusak apa yang sudah dibangun yang baik. Mau yang dari Allah, mau yang dari diri sendiri. Gara-gara kesukaan ini. Gitu. Kematangan kedewasaan menyadarkan. Walaupun itu baik, tapi jangan diikuti langkah itu saudaraku. Karena berjalannya waktu, kerusakan sudah didapat. Gitu. Nah, Yosua diperingatkan ini sama Tuhan. Bahkan sampai 3 kali saudaraku. Nah banyak kenapa anak-anak Tuhan yang berhasil, lalu rumah tangganya berantakan, suami istri gak bisa pulih. Kalau alasannya memang bisa diterima oleh manusia. Tapi Tuhan melihat sebenarnya akarnya itu di sini. Nah itu sering yang tidak didapati oleh kita. Even itu hamba Tuhan. Termasuk hamba Tuhan yang konselingin seseorang. Dari pengakuan, pengucapan, itu belum tentu kebenaran sejati yang diucapkan kepada pastornya, kepada konselornya. Enggak. Saya ada sebuah cerita saudaraku ya, lucu, tapi enggak lucu sih. Ada seorang ibu yang sudah punya anak, ibu muda, saudara. Konseling, kami di beberapa orang konseling ya, ada wanita, ada saya. Lalu kebetulan dia ingin konseling sama saya, sampai saya dampingi beberapa teman wanita. Lalu cerita begini, Pastor, saya mengalami masalah dengan suami saya. Apa masalahmu? Suaminya itu di luar kota, bekerja, lalu karirnya bagus, mereka ekonominya naik. Suaminya cukup seorang laki-laki yang tampan, saudaraku. Tampan, punya bodinya, pokoknya standarisasi lah. Yang perempuan sih menurut saya sih kurang ya saudaraku ya. Tetapi ada kelebihan dia pasti. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa orang tertarik itu bukan karena ketampanannya, bukan karena kekurangannya. Tuhan ciptakan itu indah semua saudaraku. Tetapi tentang perilaku. Nah yang saya bicarakan ini perilaku tersembunyi. Suami saya itu kalau melakukan hubungan seks itu memukul
kayak seks dalam machoisme. Tidak menyiksa ya bagaimana, enggak saudara, enggak. Tapi dalam konteks machoisme, suami saya itu kalau melakukan hubungan seks seperti itu. Gimana pastor ya? Dia konseling seakan-akan dia itu menjadi korban. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang tidak loh. Kita pertama dengar itu kayak terharu, terhanyut. Kasihan ya. Gimana ya? Kamu udah punya anak, kamu udah sekian lama. Waduh, bapak belur pasti kamu ini. Gitu ya saudaraku. Dan Tuhan bilang enggak. Melalui seorang teman. Saya dikasih tahu, Tuhan bilang enggak kok Pak. Lalu kami gali. Pada ujung ketika kita bercakap-cakap menggali, akhirnya dia membuat sebuah statement. Tapi sebenarnya sih pastor, saya akhirnya menyukai itu. Tanpa itu saya juga enggak nafsu. Wow! Lu ngapain kamu tuh konseling? Itu saudara. Ya karena dia mulai timbul rasa tidak suka dengan suaminya. Ada faktor-faktor yang lain saudaraku. Dan ini dibuat alasan. Sehingga standarisasi Allah itu berbeda. Yaitu apa? Taurat Tuhan. Firman Tuhan, baik yang tertulis, baik yang Tuhan singkapkan. Jangan lupa. Perkatakan, renungkan, hati-hati. Berarti Yosua seperti itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 3 kali saudaraku. Wow. Tolong ditayangkan ayatnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti selama ini Yosua itu tidak berhasil, tidak beruntung. Nah kenapa kamu jadi bujang sedemikian lama? Kenapa kamu nggak ada jenjang karir? Kenapa pelayananmu tidak naik? Ya karena keteladoran yang Allah peringatkan, Allah koreksi. Ketika Allah memberi kenaikan itu. Berarti nilai Yosua naik itu, nilainya itu pas-pasan. Karena ada note dari Tuhan. Kalau kita bicarakan dari sisi ini ya. Musa kok nggak ada note? Harun nggak ada note? Kaleb nggak ada note? Catatan penting Allah. Sehingga kita hari ini belajar saudaraku. Kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dan mengingatnya senantiasa. Peringatan-peringatan, petunjuk-petunjuknya. Sehingga itu kita harus bawa terus. Supaya kita menjadi berhasil dan beruntung. Kalau kita selalu up and down, kita tidak beruntung. Kita selalu tercebur sumur yang sama. Kita selalu terkena masalah yang sama. Berarti ada hal yang harus kita perhatikan. Alkitab berkata, janganlah bodoh, hai orang-orang bodoh. Gitu. Kepada Yosua, perkatakan ingatlah, jangan lupa, hati-hati. Dan ayat selanjutnya, ayat penutupnya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Yang ketiga, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai Allah ngomong pada tahap ketiga nanti, kamu akan harus tetap menguatkan hatimu karena tantangannya besar Yosua. Kamu sendiri, kamu tidak ada Musa. Kamu harus berdoa, kamu harus begini. Tersiratnya seperti itu. Allah selalu ngomong, kan aku udah ngomong. Bukankah telah kuperkatakan kepadamu? Itu betul-betul peringatan Tuhan terhadap Yosua itu penting. Orang melihat keberhasilan Yosua, tetapi jembatan yang Yosua lewati 3 peringatan Tuhan ini. 3 ayat ini penting sekali saudaraku. 6-9. Dan itu yang harus dipegang Yosua. Sehingga hari ini kita belajar. Setiap peringatan Allah, setiap koreksi dari Allah, itu harus kita perhatikan baik-baik. Setiap kesalahan yang kita buat, kita harus perhatikan baik-baik supaya kita tidak mengulangnya. Lalu kita terlena lagi hidup di dalamnya. Akhirnya kita menjadi Daud. Anak-anak kita jadi korban. Kita menjadi Daud di mana akhirnya pahlawan-pahlawan Allah,
panglima-panglima memberontak terhadap Daud. Lalu Daud sendiri menerima karena banyaknya pesta, banyaknya namanya foya-foya, cicilan, hedon, lalu pergi jalan-jalan. Pada waktu musim kekeringan, kita akan punya hutang yang sangat besar. Bangkrut lagi, gak punya duit lagi. Disita semua lagi. Karena gak baik-baik, gak hati-hati. Saudaraku, Yusuf itu betul-betul orang yang mengelola kelebihan untuk menjadi keuntungan di masa kekurangan. Yusuf tidak mengajar bangsa Mesir untuk hedon. Nggak terus beli barang sembarangan. Semuanya dihitung, saudaraku. Dan ayat ini menerangkan petunjuk itu, saudaraku. Apabila engkau tidak membangun sebuah menara, hitung dulu anggaranmu. Jangan sampai tengah jalan kamu berhenti. Kamu akan dihina. Kalau engkau tidak merebut sebuah kota, dilanjutkan gitu sama Yesus. Hitung dulu pasukanmu. Kalau musuhmu lebih banyak pasukan, kamu datang berunding sama dia. Lah kalau iman meruntuhkan, meniadakan ayat firman ini, iman aja. Ya berarti firman Tuhan berseberangan dengan iman dong. Apalagi comot firman, berseberangan dengan firman dong. Kan tidak menjadi sebuah gambaran Kristus. Gambaran pribadi Allah. Sehingga semuanya tidak sejalan. Jari jempol itu ada di kelingking, jari jempol ada di tengkuk. Enggak. Penempatan kita berjalan sama Tuhan itu yang salah. Dengan perilaku kita itu yang salah. Mengatasnamakan, ya saya kan harus hedon. Saya capek kerja, saya kan harus healing. Tapi semuanya melewati barrier firman Tuhan. Hedon harus, healing harus, tapi ada batas. Jangan sampai berhutang. Apalagi kalau masih punya hutang sudah hedon. Ya bayar hutang baru kamu boleh foya-foya. Bagaimana menjadi ciri Kristus? Kalau membangun megah pelayanan, tapi hutang gak dibayar-bayar. Kalau hidup dengan barang mewah, hutang gak dibayar-bayar. Lalu kamu ke gereja, lalu kamu melayani. Nggak bisa, saudaraku. Itu menciderai Tuhan. Sehingga Tuhan memperingatkan Yosua 3 kali, tetapi Yosua melewatinya. Yosua, saudaraku. Hingga hari ini kita belajar. Peringatan Tuhan yang pertama, to the point. Ya, kamu jangan lupa kamu renungkan. Yang kedua, kamu harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, aku sudah pernah katakan sama kamu loh. Sehingga tidak terulang. Gitu. Dengan apa? Perbuatan yang sama, saudaraku. Walaupun kamu punya alasan. Ada sebuah quote yang saya sukai, saudaraku. Perbuatanmu berbicara lebih keras dari perkataanmu. Perbuatanmu berbicara lebih keras dari berita Injilmu. Makasih, Tuhan Yesus berkati.